Harusnya apa? Sembunyikan kemiskinannya. Anda kerja keras. Kenapa? Apa yang hilang dalam tradisi pendidikan kita hari ini? Pinter-pinter kalau otaknya, tapi lemah fisiknya, lemah mentalnya, kerja kerasnya lemah. Hidup dengan keluhan, berkeluh kesah di media sosial. Terus kalau Anda berkeluh kesah di media sosial, emang orang simpati pada Anda? Tidak. Kerja keras. Kita ngomong guru, apakah guru sekarang menderita? Menurut saya tidak lebih menderita dibanding guru zaman dulu. Ngomong kelas, wow, saya kelas 1 SD muridnya 60, satu bangkunya 3. Penyakitnya apa? Kopok. Kita ngalamin lah, anak tahun 70 bu dokter, kopok bu, kopok. Di kelas saya dari 60 murid 10 yang kopok. Bayangin loh, guru zaman itu loh. Habis itu sekolahnya giliran pagi, sore, siang, jam 1 udah dari sawah ngangon doma, teu mandi heula, masuk ke kelas kopok. Itu sekelas baunya luar biasa. Penyakitnya kedua lagi ololeho. Murid zaman dulu kesini, ke sekolahnya ada yang disenal, ada yang enggak, ada yang nyeker. Itu kakinya belah-belah. Ke sekolah suka dipariksa, hidung. Untuk ngakalinnya pakai jalantah. Sudahlah, menderita Pak, menderita. Gurunya pakai kapur. Guru di mejanya disimpan itu pangebug. Bodoh sih ya. Saya termasuk anak yang 20 orang dari 60 tidak naik kelas. Dedi Mulyadi tidak naik kelas. Bodoh aing teh. Tiap hari gini aja ditangtungin suruh baca. Kieu. Apakah guru zaman itu dilaporin polisi? Tidak. Di sekolah digampar, geplak. Pulang ke rumah, kunaon sia dicabok ku guru. Tadi maledog sekolah make batu, gaplok deui. Punten ya, mohon maaf, kita memang hari ini sudah harus mengikuti ratifikasi perjanjian perlindungan anak. Tetapi anak waktu itu lahir anak kokoh. Hari ini anak lebih galak tibatan gurunya. Anak lebih galak tibatan bapaknya. Anak-anak hari ini tumbuh lemah. Dan mohon maaf banget, tahun 70-an anak-anak orang kaya tuh santai. 80-an anak orang miskin kerja keras. Saya ingat betul di desa saya, anak orang kaya nggak ada yang sukses, ya biasa aja standar. Tapi anak-anak yang biasa tuh sukses-sukses. Kenapa? Waktu itu beda. Hari ini terbalik. Anak-anak orang kaya disimpan di yayasan pendidikan. Anak tentara, akademi angkatan darat, anaknya angkatan darat lagi besok karena disiapin. Anaknya politisi disiapin jadi anggota DPR lagi. Anak gubernur disiapin jadi gubernur lagi. Anak bupati disiapin anaknya jadi bupati lagi. Anak kepala desa disiapin anak Jairoh karunya. Motorna belum lunas sudah dipurutulan, diganti knalpotnya, ikut rombongan geng. Mohon maaf, bonceng perempuan, setelah itu hamil. Kan saya banyak nanganin. Kawin sebentar, setelah itu pisah lagi. Anak usia muda sudah punya anak lagi, bapaknya miskin, sudah mikirin 3 anaknya dari perkawinan yang sebentar-sebentar. Saya nanganin Pak yang begitu. Bukan kata orang, saya sendiri, saya tahu keadaan mereka. Apa? Lemah Pak. Yang miskin akses politiknya makin lemah, akses ekonomi makin lemah. Anak-anaknya, ibunya di sawah hitam melegam, jadi kuli ngaramet. Anaknya gaya-gayaan. Mohon maaf, ditambah lagi dapat bansos, makin lemah. Saya ingin nih sekolah rakyat dibangun Pak Prabowo. Cita-citanya merubah itu loh. Saya ingin sekolah rakyat, sekolah Taruna Nusantara itu hadir dalam setiap ruang keras di seluruh Jawa Barat. Sekolah yang setara, melahirkan kelas menengah.
Sehingga saya tidak ragu kalau di Unpad kemarin mengumumkan, 10 fakultas kedokteran, 10 orang sini, saya biayain oleh Provinsi Jawa Barat, sini. Kedokteran, asal orang tua, tapi anaknya punya kemampuan dan keinginan. Saya ingin, ITB, berapa orang yang nanti teknik sipil, geologi, kemudian arsitektur, saya bilang sini, saya ingin minimal dalam setiap tahun itu ada 10.000 anak Jawa Barat dari keluarga biasa-biasa tumbuh jadi kelas menengah baru sebenarnya. Itu. Dan saya tidak akan ragu dengan Pak Ketua DPRD untuk mengalokasikan biaya. Uangnya dari mana itu? Pemda Jawa Barat kok banyak banget duitnya sekarang? Apakah mujak sama Nyi Ratu Kidul? Saya itu orang rasional, akademik. Tanya teman-teman dekat saya nggak percaya klinik, nggak. Tapi saya memahami Nyi Ratu Kidul itu simbol dari laut, dan di mana manusia kalau ingin mengalami kemajuan maka harus memuliakan laut. Agar apa? Agar dia bisa mendapat keberkahan dari apa yang menjadi kandungan kekayaan laut itu. Tidak boleh dieksploitasi, tidak boleh dirusak. Kemudian simbol dari tanah disebutnya Sunan Ambu, yang itu saya lambangkan ketika merah putih diserahkan di Gedung Pakuan. Untuk apa? Hari ini yang menjadi problem adalah tanah. Kenapa? Ada laut yang sudah disertifikatkan, ada bantaran sungai disertifikatkan, ada gunung disertifikatkan, padahal itu hak negara untuk dikelola untuk kemakmuran rakyat. Ini problem. Yang ketiga adalah ada maung, itu adalah uyut, dan itu adalah simbol dari penjagaan hutan. Sebenarnya saya itu nilai itu, orang Cina merumuskan tuh yin dan yang, kemudian lahirlah seperti Nyi Ratu itu adalah Dwi Kuan Yin. Orang Eropa membuat lukisan Mona Lisa. Kita klinik hayang benghar ka Nyi Ratu, waktu bisa benghar mah kudu usaha. Nah ini yang di otak saya itu. Tetapi saya bilang meraih kemajuan sains teknologi, kita tidak boleh terputus dari sejarah masa lalu sebagai bangsa ini. Jadi untuk itu saya ucapkan terima kasih bagi anak-anakku, guru-guruku yang semangat. Nah kemudian mengajar pagi 6:30, hitungannya apa? Hitungannya kan sudah terkompensasi Jumat, Sabtu itu kan libur. Saya dulu merumuskan pendidikan 7 poe atikan. Yang satu adalah Ajeg Nusantara Senin, yang kedua Selasa Ajeg di Buanda, ketiga Rebo Maneh di Sunda, keempat Kemis Nyanding Wawangi, kelima Jumat nyuci kendiri, Sabtu Minggu betah di Imah. Ini penting. Sekolah isi terus sampai siang. Kemudian Sabtu Minggu berkumpul dengan keluarganya di rumah, betah di Imah. Rumah itu harus menjadi tempat di mana kehidupan kita nyaman, damai. Saya ini orang yang pergi kemanapun jarang nginep di hotel, selalu pulang ke rumah. Karena bagi saya rumah adalah tempat saya untuk berbahagia bersama anak saya. Itu. Maka rumah yang nyaman lahir dari rumah yang bersih. Nah ini yang harus kita bangun bersama. Jadi yang kita lakukan, saya terserah orang mau mengatakan apa terhadap diri saya ingin punya anak-anak Jawa Barat itu hebat. Kenapa? Industrinya terhampar di mana-mana, tapi rakyatnya belum terserap dengan baik. Tanahnya subur, berantakan pengelolaannya. Saya ingin terus menata sungai, menata hutan, menata perkebunan, menata areal industri. Saya ingin terus, saya pas tangan, saya kepalkan terus. Saya ingin membangun kemajuan, dan ingin saya melihat anak-anak Jawa Barat itu hebat, nanti menguasai di berbagai bidang lini, dan negara hadir untuk membuat pembiayaan riset, pembiayaan pendidikan, kelas. Saya sudah ingin membuat kelas itu beradab, 1 kelas 1 toilet, 1 kelas 1 toilet. Itu saya ingin beradab. Guru-gurunya dibangun, dan saya juga mungkin kalau guru SMA mah enggak ya, mungkin ya. Saya waktu jadi bupati dulu, kalau guru SD terutama itu sangat bestie sama Bang Jabar. Ngajarnya di SD Sukamulya, tapi SK-nya di Bang Jabar. Enggak apa-apa kalau uangnya untuk produktivitas. Pakai gade sawah, pakai bangun rumah, pakai beli kebun. Ini kan yang terjadi adalah
uang ini pakai motor, mobil, rumah nggak punya, mobil rusak, motor hancur. Bang, banyak yang sudah selesai jadi guru, rumah pun nggak punya. Ini harus dirubah. Pegang tabungan siswa, pakai dikit-dikit pas kenaikan kelas. Lah itu pengalaman saya sama kakak saya kok, almarhum. Kakak saya itu almarhum, tiap kenaikan kelas harus ganti itu suaminya itu. Ini kan pengalaman saya, keluarga saya guru ada satu orang. Nah, ini rubah perspektif. Dan kenapa saya mohon maaf juga, nanti harus ada aturan juga Pak Kepala Dinas, tidak boleh masuk pedagang yang menawarkan barang ke sekolah, baik untuk murid maupun guru. Stop, tutup, kunci. Kenapa Pak? Lamun tukang nu nganjukeun datang ke sekolah, Pak guru kabitaan. Mohon maaf, tradisi ini bener nggak nih ngomong saya ngomong? Udah kunci aja. Aduh Pak, unggal poe guru nganyuk terus. Aduh, udah jangan. Saya ingin guru-gurunya terbebas dari tekanan ekonomi. Selain kita berpikir tentang kesejahteraan ke depan, kita ukur fiskalnya dengan baik, tetapi juga gurunya pengeluarannya harus mulai ditekan. Untuk itu saya ke Pak Kadis. Ini saya sampaikan ke Pak Kadis. Manusia itu akan sejahtera cukup dengan negara melahirkan dua hal menurut saya. Jamin kesehatan gurunya, permudah kepemilikan rumahnya. Ini guru. Makan segala macam berasa ngurus sendiri. Untuk itu Dinas Pendidikan perlu mendata guru yang belum punya rumah. Tidak ada salahnya pemerintah Provinsi Jawa Barat juga memberikan bantuan perumahan bagi guru. Nggak ada salah, Pak Sekda. Nggak ada masalah. Jadi kita kan hari ini saya paling cepat tuh bantu ini 40 juta, 50 juta. Nggak apa-apa. Nanti guru yang punya rumah di-record dulu problemnya apa. Nanti dilihat problemnya apa. Kalau dia memang berproblem dan layak untuk dibantu punya rumah oleh provinsi, nggak ada masalah. Provinsi membantu rumah untuk guru, nggak ada masalah. Yang kedua, selain guru apa? Penjaga sekolah. Ini harus mendapat perhatian. Mang. Ini penting. Ini komponen. Yang berikutnya apa lagi? Jaminan kesehatan. Problem jaminan kesehatan BPJS sekarang aneh-aneh. Suhu badannya 40 derajat belum bisa dirawat, liur sugan. Ya kumaha, pasien itu dokter jaga di IGD itu bertengkar dengan pasien. Diusul, mohon maaf, pulang lagi belum 40 derajat. Kenapa? Kalau enggak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin. Wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Ya teman-teman ya. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ya itu dia tadi pidato dari Kang Deddy Mulyadi yang mana menceritakan tentang ketika zaman 90-an ya teman-teman. Zaman 90 atau 80 ya. Tentang masa-masa sekolah tentu sangat indah ya teman-teman dibandingkan dengan sekarang. Ya. Tradisi itu mulai sedikit-sedikit mulai punah teman-teman, karena ya seiring berjalannya waktu, seiring berjalannya zaman ya. Contohnya Kang Deddy ke sekolah ya berjalan kaki ya, memakai sendal ya teman-teman, karena emang mungkin dulu yang pakai sepatu tuh ya orang-orang tertentu aja ya teman-teman. Sekarang kan ya sepatu semua ya teman-teman. Dan tentang keseruan lah masa-masa sekolah, keseruan masa-masa di tahun 90-an ya teman-teman, itu tidak bisa ya diungkapkan ya kebahagiaan itu ya teman-teman. Jadi hanya orang-orang tertentu yang merasakan itu ya. Beda dengan zaman sekarang yang mana penuh dengan HP ya, penuh dengan internet dan yang lainnya teman-teman. Jujur sih ya sedih ya sekarang
ya anak-anak kita, khususnya kita sendiri ya teman-teman, udah ya terdoktrin oleh HP ya. Ya waktu kita banyak main HP dibandingkan dengan hal-hal positif lainnya. Waktu kita banyak bersama HP dibanding dengan keluarga. Waktu kita banyak ya oleh HP dibanding dengan baca Quran, baca sholawat dan yang lainnya teman-teman. Itu pelajaran berharga buat kita ya. Semoga ya kita bisa lebih memanfaatkan waktu kita ya teman-teman, dan lebih bermakna lagi gitu ya teman-teman, lebih ya dimanfaatkan, manfaat gitu ya waktu teh teman-teman. Oke teman-teman ya, semoga ada manfaatnya video ini. Terima kasih, semoga sehat selalu. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa sallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.